Inilah danau yang kelak airnya akan habis diminum Ya'juj Ma'juj menjelang hari kiamat. Danau ini juga kelak menjadi pertanda besar akan datangnya hari kiamat yang dahsyat. Danau ini namanya adalah Danau Tabariyah, atau yang lebih dikenal orang sebagai Danau Tiberias atau Laut Galilea. Bukan sekadar danau biasa, keberadaannya menyimpan misteri besar dan menjadi salah satu tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Danau Tabariyah adalah salah satu danau air tawar terbesar di Timur Tengah yang sekarang dikuasai Israel. Danau ini terletak di lembah Rift Yordan, di antara dataran tinggi Golan di timur dan wilayah Galilea di barat. Secara geografis, danau ini unik karena permukaannya berada sekitar 210 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya danau air tawar terendah di bumi dan danau terendah kedua secara keseluruhan setelah Laut Mati. Danau ini berbentuk seperti buah pir atau harpa, dengan panjang sekitar 21 km dan lebar maksimum 13 km. Sumber air utamanya berasal dari Sungai Yordan yang mengalir masuk dari utara dan keluar di selatan. Di sekitar danau ini terdapat kota modern Tiberias di pesisir barat daya dan daerahnya subur, mendukung pertanian dan perikanan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Keutamaan danau ini dalam Islam tidak terletak pada keistimewaan airnya, melainkan pada perannya sebagai penanda salah satu peristiwa besar menjelang kiamat, yaitu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak dari keturunan Nabi Adam yang saat ini terkurung di balik benteng yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Nabi Muhammad telah mengabarkan tentang danau ini dalam hadis sahih riwayat Muslim dari An-Nawwas bin Sam'an. Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yaitu Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, maka selamatkanlah hamba-hambaku ke Thur." Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Rombongan pertama dari mereka akan melewati Danau Tabariyah, lalu meminum airnya hingga kering. Kemudian rombongan terakhir lewat dan berkata, "Sungguh di sini pernah ada air." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara eksplisit menyebutkan bahwa danau ini akan menjadi sumber air bagi pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya luar biasa banyak, hingga tak tersisa setetes air pun untuk rombongan terakhir. Saat ini, Danau Tabariyah adalah sumber air tawar utama bagi Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, danau ini sering mengalami penurunan level air yang signifikan, terutama akibat permintaan air yang tinggi, musim kemarau, dan perubahan iklim. Laporan tentang penyusutan air dan upaya pengisian kembali danau, bahkan dengan air laut yang didesalinasi, sering menjadi perhatian global dan dikaitkan oleh sebagian umat Islam sebagai sinyal awal dari tanda kiamat yang diramalkan. Namun, kondisi saat ini hanyalah bagian dari siklus alamiah dan manajemen air. Peristiwa keringnya danau yang disebutkan dalam hadis adalah peristiwa dahsyat yang terjadi pada akhir zaman nanti, tepat setelah turunnya Nabi Isa dan kemunculan Dajjal. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kiamat besar. Kelak saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan keluar dalam jumlah yang tidak terhitung dari segala penjuru setelah tembok penghalang runtuh. Danau Tabariyah ini akan menjadi perhentian minum pertama mereka. Air danau yang besar itu akan habis diminum dalam waktu singkat, menunjukkan betapa masifnya populasi mereka. Setelah air danau habis, mereka akan terus membuat kerusakan di bumi sampai akhirnya Allah membinasakan mereka semua dengan mengirimkan ulat di leher mereka. Danau Tabariyah dengan segala keindahan geografisnya hari ini menyimpan narasi profetik yang mengingatkan kita bahwa setiap hal di dunia ini adalah fana dan bergerak menuju ketetapan ilahi di hari akhir nanti. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari fitnah dan kerusakan di akhir zaman ini. Amin.